Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 27. Mata Edward terbuka perlahan, ditatapnya wajah panik Julia. Tangan wanita itu bertengger di keningnya. Mas, ke rumah sakit ya? Kamu panas banget ini badannya. Kenapa nggak bilang sih mas, kalau lagi sakit? Cerocos Julia panjang lebar. Kebiasaan seorang wanita jika sedang panik dan khawatir, pasti ucapannya seperti kereta api yang amat panjang. Edward menggelengkan kepalanya pelan. Nggak usah sayang, nanti juga mereda sendiri. Aku cuma kecapean, jawab Edward lirih dengan pandangan mata yang sayu, membuat Julia yang melihat menjadi tidak tega. Ya udah, makan dulu ya. Besok pagi aku panggil dokter ke rumah. Kamu tetap harus diobatin, tegas Julia. Dan Edward pun menganggukkan kepalanya saja sebagai jawaban. Julia dengan telaten menyuapi suap demi suap nasi ke dalam mulut Edward. Sudah sayang, tolak Edward suapan Julia yang kelima. Mas, masa makannya dikit banget, baru 5 suap loh ini. Lagi ya, bujuk Julia. Namun Edward tetap menggelengkan kepalanya. Enggak sayang, udah. Ya udah, tapi minum susu ya, nggak ada kopi malam ini. Susu yang ini boleh yang? Tanya Edward memegang dada Julia. Mas, lagi sakit juga, udah tunggu sebentar, aku ke bawah dulu, bikinin susu. Edward terkekeh pelan melihat wajah Julia yang memerah karena tindakannya barusan. Julia pun keluar dari kamar dengan membawa nampan berisi piring makan Edward tadi. Mbak, ngapain? Kaget Julia saat keluar kamar mendapati Mbak Lina berdiri dengan panik di hadapan kamarnya dan Edward. Enggaknya, saya cuma kebetulan lewat saja. Saya permisinya. Panik Lina dan berlalu pergi. Kening Julia mengkerut heran menatap Mbak Lina yang terlihat gugup seperti baru saja berbuat kesalahan. Rada-rada tuh orang. Jangan buat aku jadi wanita antagonis di sini dengan memecatmu ya Mbak, batin Julia dan melanjutkan langkahnya pergi. Julia langsung saja membuat segelas susu hangat untuk sang suami. Namun saat dia akan kembali, ia melihat siluet seseorang di luar. Ini udah malam. Siapa yang berkeliaran di luar? Heran Julia. Dia pun memilih untuk memastikan, meski sebenarnya dia sedikit takut. Disibaknya perlahan horden lalu mengintip keluar. Mbak Lina herannya saat melihat Lina berdiri dengan ponsel di tangannya. Ngapain coba Mbak Lina malam-malam di luar? Julia pun memilih untuk keluar juga, namun sepertinya Lina tidak menyadari kedatangannya. Iya Nona, saya mendengar jika Tuan saat ini tengah sakit. Langkah Julia terhenti saat mendengar ucapan Lina pada seseorang yang di seberang telepon sana. Apa-apaan ini? Jadi dia menjadi mata-mata? Kesal Julia. Dia memilih untuk tetap diam saja untuk mendengarkan percakapan Lina. Namun sialnya keberadaannya lebih dulu diketahui oleh Lina. Nyonya, gagap Lina berbalik badan dengan wajah pucat pasi menatap Julia yang berdiri di belakangnya dengan segala susu di tangan. Apa maksud kamu Lina? Dengan siapa kamu berbicara, hah? Apa maksud dari obrolan tadi? Katakan, bentak Julia. Lina menelan ludahnya susah payah, merasa sangat takut saat ini. Katakan, barang Julia marah. Tidak ada nyonya, saya hanya berteleponan dengan saudara saya yang di kampung. Saudara saya bertanya mengenai keadaan majikan saya di sini. Alasan Lina. Bohong, jangan bohong kamu. Saya nggak bohong nyonya. Kalau begitu, serahkan handphone kamu, biar saya yang cek sini. Lina panik, ia menyembunyikan ponselnya ke belakang tubuhnya. Enggak, Anda tidak berhak memeriksa privasi saya. Saya tidak akan memeriksa kalau saya tidak curiga. Kenapa kamu takut, ha? Memang benar kan kamu menjadi mata-mata di sini? Siapa yang menyuruhmu, ha? Anda tidak berhak menuduh saya, nyonya. Anda keterlaluan. Bukannya mengaku, Lina malah berkilah dan merasa tersakiti. Seakan Julia adalah majikannya yang sangat jahat dan kejam. Julia menggelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan Lina. Seria mendengar suara beribu-ribut, terbangun dan keluar kamar. Dia terkejut saat melihat keluar ada Julia dan Lina yang tengah adu mulut. Ada apa? Tanya Sri menghampiri. Saya tidak terima diginikan. Saya malam ini berhenti, ucap Lina marah. Oh, bagus, silahkan angkat kaki dari rumah ini, karena kami tidak terima mata-mata di sini, sahut Julia. Lina langsung pergi menuju kamarnya untuk mengambil tas berisi barang-barangnya. Tunggu, cekat Julia saat Lina hendak beranjak pergi begitu saja. Bongkar isi tasmu.
Sri mendekati sang anak. Julia, tidak baik seperti itu, ucap Sri. Julia cuma mau kasih pelajaran aja, Bu. Dia ini udah ngelunjak. Kamu kira saya tidak tahu kelakuan kamu selama ini? Saya cuma diam karena kasihan, karena kamu bilang ibu kamu lagi sakit di kampung. Selama ini kamu diam-diam mengambil barang-barang di rumah ini kan? Saya tahu, Lina. Jangan kamu pikir saya tidak memperhatikan. Bahkan mainan anak-anak saya saja kamu embat juga. Mau kamu apakan, ha? Kamu jual lagi? Gitu. Saya bisa aja lah memperbesarkan masalah ini. Lina kaget, begitupun dengan Sri. Tiba-tiba Lina bersimpuh di lantai. Nyonya, saya mohon, jangan perbesarkan masalah ini. Mohonnya ketakutan. Sri mengelus pundak sang anak. Jul, jangan berlebihan, nak, ucap Sri. Julia gak berlebihan, cuma mau memberi pelajaran aja. Biar dia ini jerah, Bu. Nanti dia bakal seperti ini lagi berikutnya. Sahut Julia kesal. Nyonya, saya mohon, Nyonya jangan bawa saya ke polisi. Mohon Lina. Bongkar isi tasmu, suruh Julia. Lina pun membongkar isi tasnya, dan terdapat banyak sekali barang yang sebenarnya bukan miliknya. Sri pun kaget melihat banyak sekali mainan kedua cucunya di dalam tas Lina. Mainan itu memang kecil, tapi harganya yang sangat besar. Tak hanya mainan, tapi juga ada beberapa pakaian milik Julia dan juga perhiasan Julia yang hilang. Saya kurang baik apa sih sama kamu, Lina? Gaji kamu juga nggak kecil di sini, tapi kamu masih saja main curang seperti ini, ucap Julia tak habis pikir. Saya mohon, Nyonya, maafkan saya. Sekarang pergi dari sini, usir Julia. Ambil saja barang yang sudah kamu ambil ini, dan jangan pernah nampakkan wajahmu di depan aku lagi. Dengan cepat Lina meraih tasnya, namun tidak dengan barang curiannya. Dia hanya mengambil pakaiannya saja. Saya permisi, Nyonya. Julia menarik nafas dalam setelah kepergian Lina. Ibu, kembalilah istirahat. Ini sudah malam. Ini biar Julia yang bereskan, ucap Julia pada sang ibu. Sri pun tersenyum dan mengangguk lalu beranjak pergi. Sebelum itu, dia mengelus pundak Julia. Julia memilih untuk mengantar susu hangat yang sekarang sudah berubah dingin. Hei, jadi dingin kan? Aku bikin yang baru aja deh. Julia memutar langkah kakinya dan pergi ke dapur untuk membuatkan susu yang baru. Sedangkan susu yang lama, ia yang akan meminumnya. Setelah itu barulah dia beranjak naik ke lantai atas. Julia berjalan pelan menuju ranjang di mana sang suami yang ternyata sudah tertidur lelap. Aduh, kasihan, pasti kelamaannya Mas nunggunya. Maaf ya, ada tragedi dulu tadi. Tangan Julia terulur mengecek suhu badan Edward. Astaga, masih panas banget, gak tega banget bangunin dia. Ya udah deh, biarin aja, kasihan juga. Julia pun meletakkan segelas susu itu di meja nakas. Sementara di rumah mewah lainnya, Aileen tengah tersenyum penuh kemenangan karena hasil laporan orang suruhannya. Oh, jadi wanita itu mantan ladies di sana. Edward, bisa-bisanya kamu mendapatkan wanita murahan seperti dia itu.